Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahib, abang cangcing nyak babe yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya didampingi sahib kita Habib Zain Parai, Bang Abid. Insyaallah akan mengupas tuntas bagian dari sejarah pusaka Betawi. Malam hari ini juga kita akan menindaklanjuti bahasan-bahasan sebelumnya, masih terkait dengan Betawi punya gaya, di mana konten pusaka Betawi akan terus ditayangkan. Dan kali ini apa nih Bib yang akan dibahas nih Bib? Ini pedang Pasundan ya. Pedang Pasundan atau golok Pasundan. Golok Pasundan. Barangkali Pasundan, kata-kata Pasundan itu identik dengan Sunda ya. Ya betul. Tapi Sunda. jangan lupa juga bahwa memang sejarah Jakarta bagian dari Sunda Kalapa itu juga bagian daripada Pajajaran gitu Bib ya dulu ya. Nah, insyaallah setidaknya memberikan edukasi, menambah wawasan kita semuanya untuk yang terkait dengan sifatnya kepurbakalaan ya. Itu saja prolog dari saya. Semoga teman-teman sohib dari channel Agen Intelijen ini bisa like dan subscribe-nya ya untuk progres ke depan. Tafadhol Habib. Ya. Assalamualaikum sohib Agen Intelijen. Malam hari ini saya akan membahas masalah ini, golok atau pedang. Ini golok Pasundan ya, golok Pasundan yang gagangnya ukir. Ini ciri khas ukir Pasundan, namanya priangan. Ini ukir ini namanya priangan dan harus bolong-bolong ukirnya ya. Ini priangan, sama yang ini juga priangan juga, sama-sama pedang Sumedang. Ini pedang-pedang dari Sumedang atau golok Sumedang. Kebetulan ini ujung turun, pamornya bagus. Ini ada tiga ya. Ini pamor Abolorojo, ujungnya pamor Jungjung Derajat. Di bawahnya sini pakai batu lapak. Ini karena belum dicuci ya. Ini. Terus ini juga modelnya ujung turun atau perahu nangkub. Ujung turun, perahu nangkub, perahu terbalik. Begini ya. Pedangnya. Ini pedang-pedang Pasundan yang di zamannya sejaman dengan kerajaan Sumedang ya, Sumedang Larang. Ini kesohor banget. Seperti biasa ini. Ini kalau sudah pamornya bagus biasanya dipegang sama petinggi-petinggi. Seperti anak-anak putra mahkota ya Bang ya, anak dulu istilahnya raja, pangeran gitu ya. Ya, pangeran ya, dipegangnya begini. Pangeran kerajaan. Pangeran kerajaan. Ini salah satu pemakai dia yang namanya ujung turun perahu nangkub begini. Ya, perahu terbalik gitu. Kalau jadi, dari ini fungsinya dia lebih apa? Ujung turun lebih. Ujung turun ini lebih simpel dipakainya, lebih kuat ya daya hantamnya. Karena kalau ujung turun meskipun panjang, itu kenanya tetap bagian ini. Dia nggak pernah kena ini. Karena lebih berat ke depan. Ya, Tentang peran dan fungsinya lebih banyak untuk pegangan. Ini kalau sudah seperti ini, atau untuk perang. Gitu. Ini biasanya pegangan. Pegangan juga, tapi sewaktu-waktu ya dipakai juga. Yang gitu. disebut gaman ya. Gaman. Ini gegaman atau gaman ya. Gaman. Gitu. Jadi kalau misalnya sohib ada yang mau bertanya, silahkan di komen aja. Di komen nanti dijawab. Dan edisi selanjutnya saya akan membahas masalah ini, pedang juga, pedang Sumedang, lebih panjang ya. Nanti ini dalamnya insya Allah lebih banyak. Silakan Bang Haji Imron, barangkali ada yang bertanya. Untuk sementara, ya. Abi bicara tentang Sumedang itu. Ya. Sedangkan kita ini konten tentang Betawi. Sisi mana dia punya korelasi? Begini, pada saat itu kan di Betawi juga ada prahara. Jadi laskar-laskar dia diperbantukan dari Sumedang untuk Betawi pada saat itu. Jadi banyak peninggalan orang-orang dari daerah di tanah Betawi yang turun-temurun dipegang sama masyarakat Betawi gitu. Jadi ada hubungan lah, ya. Ada benang merah di sana ya. Artinya
jelas ada benang merah Ya. yang sambung menyambung, berarti walaupun ini Sumedang punya, tapi bagian daripada Betawi ya. Betul, dan dia berjasa. Kenapa? Dia juga dipakai pada dulunya gitu, dipakai buat usir-usir penjajah pada dari POC apa juga rupa dia pakai ini. Dipakai buat ngusir penjajah Belanda, ngusir POC. Dipakai ini selalu dipakai. Memang senjata perang. Memang senjata perang ini ya. Jadi kalau ini bukan senjata soren seperti biasa, tapi juga biasanya kalau sudah begini, ini yang make orang-orang besar ya, orang-orang besar yang make. Ini bukan orang-orang yang kelas dewasa, yang kelas-kelas biasa maksudnya ya. Kalau yang kelas biasa seperti petani atau apa itu polos biasanya, nggak ada pamornya, atau besi keleng dipanggilnya. Kalau ini Besi jelas keleng, kumplit, nah besi keleng gitu. Kira-kira silakan Bang Haji kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya kira sekilas cukup jelas, tuntas dan tegas ya dari apa yang disampaikan Habib Zain Parai gitu loh. Jadi tadi jelas sudah kepada pemirsa nih ya, sohib kita semuanya di mana saja berada. Kalau ada hal-hal yang memang barangkali ada pertanyaan itu nanti di komen aja ya. Ya, di komen. Nanti dijawab. gimana Habib menjawabnya nanti di situ ya. Ya. Saya kira itu saja dulu sohib sekalian dari agen intelijen. Jadi malam hari ini sengaja kita membahas episode terkait senjata Sumedang ya, yang punya hubungan, punya korelasi, ada benang merah dengan Betawi. Dan memang rupanya di tanah Betawi pada akhirnya banyak golok atau pedang ya, pedang. Atau pisau juga itu buatan dari daerah Sanggahan yang diklaim juga bagian dari Betawi. Betul. Demikian kira-kira saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.